Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Syahadatan tunjibu billahi min ahwali yawmiddin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin al-mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para hujjah, para alim ulama, para ustaz, barangkali juga ustazah radhiyallahu wa barakatuh, hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus ketua DKM Masjid Al-Ikhwan beserta seluruh jajaran. Semoga Allah senantiasa berikan sehat walafiat dan barokah sehingga bisa membimbing kita semuanya mengadakan dan meningkatkan acara-acara keagamaan dari hausnya kita akan ilmu agama, juga tentang spiritualitas dan rohaniah kita. Semoga Allah senantiasa penuhi kita dengan siraman-siraman rohani, dengan ayat-ayat suci Al-Quran dari semua para tokoh agama yang kita cintai semuanya. Bapak Ibu, para hadirin hadirat, mari juga kita bacakan salawat dan salam, kita limpahkan kehadirat habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, serta seluruh pengikutnya, dan kita semuanya semoga menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehingga saja Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya akan membahas tentang anna syaitana yahdurul mayyita 'inda mautihi wa ma yukhif wa ma yakhuf min su'il khatimah, nas'alullah al-afiyah. Pada kesempatan ini saya akan membahas bahwa setan akan hadir pada saat manusia akan mati, pada saat manusia sakaratul maut, wa ma yakhuf min su'il khatimah, dan pembahasan tentang apa yang kita takutkan, yaitu su'ul khatimah. Ruwiya anna 'abda idza kana fil mauti qa'ada 'indahu syaitanan. Nanti katanya, ya, diriwayatkan bahwa seorang hamba apabila dia akan menemui kematian, qa'ada 'indahu syaitanan, akan duduk dua syaitan. Dua syaitan akan duduk di sisi kiri dan kanannya. Wahidun an yaminihi wa akharu an shimalihi. Di sebelah ada yang duduk di sebelah kanan dan ada yang duduk di sebelah kiri. Falladhi an yaminihi an sifati abi, maka yang di sebelah kanan itu
syaitan akan menyerupai bapaknya. Dia akan di dalam bentuknya, rupanya, cengosnya, senyumnya, dan lain sebagainya persis bapaknya. Namun pada kenyataannya dia adalah syaitan. Barangkali ini yang sering kita alami manakala ada seseorang yang akan meninggal dunia. Itu sering almarhum atau almarhumah bilang begini, bapak saya datang atau emak saya datang loh, padahal dia sedang berbaring, dia sedang berbaring, sementara tidak ada seorang pun di sisi kiri kanannya, melainkan siapa? Ya kita saja. Tetapi dalam penglihatannya ada bapaknya, katanya datang. Nah, ternyata ada di dalam kitab ini bahwasanya seorang hamba apabila dia akan syafaratul maut, apabila dia akan mati, dia akan didatangi oleh bapak ibunya yang ternyata dia adalah syaitan, laknatullah alaih. Yang kedua, si bapak yang berada di sebelah kanan akan bilang seperti ini, ya bunayya inni kuntu alaika syafiqan, wahai anakku, tentu kamu tahu bahwasanya aku dulu sayang kepada kamu, sayang sekali, walaka muhibban, dan tentu sangat cinta kepadamu, walakin mut ala dini nasara, tetapi pada saat ini usahakanlah anakku sekalian, anakku, mut ala dini nasara, matilah kamu dalam keadaan Nasrani, matilah dengan beragama Nasrani. Itu dia bilang seperti ini. Ya, kenapa? Wa huwa khairul adyan, sebab Nasrani adalah agama yang paling baik. Begitulah yang dibisikkan oleh orang tua kita, oleh ayah kita. Nah, sementara kita, maaf, orang yang tengah sakaratul maut itu, la haula wala quwwata, tentu tidak ada daya dan tidak ada upaya. Kalau ditemui oleh seorang yang ia cintai semasa hidupnya, apa yang akan kita lakukan pada saat itu? Yang ia kagumi, ya, selama hidupnya, menyayanginya selama hidupnya. Bagaimana keadaan kita sementara kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak berdaya. Tentu saja pilihannya adalah menerima atau tidak menerima tawaran tersebut. Karena kita sedang tidak berdaya, maka bisa jadi bagi yang orang yang akan suul khotimah, dia akan menerima. Siap ayah. Walladhi ala shimalihi ala surati abi ala surati ummihi, sementara yang di sebelah kiri bilang apa? Wahai anakku, innahu kana batni laka wi'an, engkau hidup di rahimku, di dalam perutku, wasakilaka syaqaqun, dan engkau minum dari susuku, dari air susu ibu, wa fakhdilaka mutaqun, sementara pahamu menjadi pijakan bagimu, walakin mut ala dinil yahud, akan tetapi dengarlah nak, mut ala dinil yahud,
matilah kamu dalam beragama Yahudi. Wa huwa khairul adyan, sebab Yahudi adalah agama terbaik. Begitu yang dikatakan oleh ibu kita. Ya. Padahal nyatanya syaitan. Dzakarahu Abu Hasan Al-Qasi Al-Maliki. Bahkan ini sudah ditegaskan oleh Abu Hasan Al-Qasi Al-Maliki. Wa dzakara ma'nahu Abu Hamid Al-Ghazali, bahkan imam besar Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Kashful Ulum sudah menyebutkan hal ini. Apa katanya? Wa qala wa 'inda istiqrarin nafsi bi tawaqi wal irtifaq turadu 'alaihi bitan. Nanti pada saat manusia megap-megap tengah sakaratul maut, dia tengah megap-megap bagaikan orang yang sedang terlelap atau tenggelam. Turadu 'alaihi bitan, nanti akan disodorkan berbagai fitnah, ujian. Wa dzalika anna iblis qad ata'awanahu ila hadzal insan, sebab iblis akan menempatkan anak buahnya seluruhnya itu kepada manusia seperti ini, kepada manusia yang hendak sakaratul maut. Wasta'malahum 'alaihi wa kulluhum bihi fayatuna al-mar'a wa huwa fi tilkal halah asyadidah. Nanti akan apa itu namanya? Menyerupai bentuknya itu dengan sesuatu yang menyeramkan, dengan bentuk yang mengerikan. Tetapi ada kalanya dia fayatamasalunahu bi surati man salafi minal ahya'i an-nasihin. Nanti dia akan menyerupai seorang soleh. Nanti dia akan datang seperti tokoh agama. Nanti dia akan datang bagaikan seorang habib, seorang ulama, seorang kiai. Nanti ini pada saat kita sakaratul maut. Bahkan di sini al-muhibbina lahu fi darid dunya, orang yang mencintainya sepenuh hati sewaktu ia hidup di alam dunia. Siapa? Kal-abi, bagaikan apa, seperti misalnya bapaknya. Wal ummi, siapanya? Ibunya. Wal akhi, seperti siapanya? Saudaranya. Wal ukhti, seperti siapanya? Seperti tetehnya. Nanti saudara-saudaranya ini, ayah ibunya, saudaranya. Wal amin, sahabat dekat. Wasodiq, sahabat karib. Nanti akan seperti itu bila semuanya kompak. Anta tamutu ya fulan wa nahnu sabaqnaka. Wahai siapa? Ahmad. Wahai Rijal. Wahai Zaid. Anta tamutu, kamu bakal mati sebentar lagi, beberapa detik lagi. Wa nahnu sabaqnaka, sementara kami sudah duluan. Kami sudah duluan meninggal dunia. Famut Yahudiyan wa huwa dinul maqbul, matilah kamu dengan beragama Yahudi. Katanya begitu. Fa ini sarafa anhum wa aba. Nanti kan ada ya, bagi seorang yang sakaratul
sakaratul maut itu ada penolakan. Ya kan? Bagi yang kuat imannya. Bagi yang kuat imannya, dia nggak bakal terima itu tawaran seperti ini. Bujuk rayu setan, ya, dia menyerupai siapapun, bahkan menyerupai istrinya yang paling cantik, atau menyerupai mantan-mantannya sekalipun misalnya. Pokoknya yang dia cintai tidak akan pengaruh, tidak akan pengaruh. Nah, kalau ada penolakan seperti itu, fa in sawa'anhum wa aba, dia tolak benar-benar, ja'a qaumun akharun, nanti datang lagi kelompok yang lainnya, datang lagi. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, kita itu dalam keadaan tidak berdaya, bukannya dibantuin supaya kita bisa bernapas lega, agar kita lancar di dalam sakaratul maut. Ini tidak, malah disiksa kita. Wa qalu nasroniyan, nanti datang lagi kelompok yang lain bilang, matilah kamu dalam keadaan beragama Nasrani. Fa innahu dinul Masih, ini adalah agama Al-Masih. Ya. Wa yadhkuruna lahu aqaidat kulli millatin, dia sebutkan semua akidah, semua agama. Fayazihullahu ta'ala man yuridu zayrahu, dan bagi orang yang sakaratul maut ini menerima saja, ya, akan menerima saja bagi orang yang tidak kuat imannya, betul, ya. Man yuridu zayrahu, bagi orang yang pengen sesat, ya Allah sesatkan pada saat itu. Oleh karena itu kita disunahkan nih setiap pada sholat, ya Bapak Ibu, harus banyak doa. Doanya seperti ini: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau gelincirkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Engkau berikan hidayah selama hidup, ya kan? Engkau berikan hidayah, engkau berikan Islam, nikmat yang sangat agung. La tuzigh qulubana, engkau jangan gelincirkan kami pada saat ini, ya, jangan gelincirkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah yang begitu ramai. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah rahmat dari sisimu ya Allah. Itu doa yang harus dijawabkan, yang harus dimayangkan, continue, dirutinkan terus menerus. Setelah sholat, setelah kita baca doa selamat misalnya, ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Ya Allah, terimalah taubat kami sebelum kami mati. Wa
berikan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Itulah doa yang seharusnya kita dawamkan dan kita rutinkan setelah sholat. Di dunia la tuzigh qulubana 'indal maut, ya Allah, jangan Engkau gelincirkan hati kami ketika kami mati. Ba'da idh hadaitana qabla dzalika, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami sebelum ini, zamanan tawilan, di waktu yang sangat lama. Kalau kita rutinkan ini, fa idza arada Allah ta'ala bi'abdihi khairan wa hidayatan wa tasbitan ja'at rahmah ma'a Jibril alaihi salam. Allah akan kehendaki bagi si hamba tersebut yang tengah sakaratul maut khairan, akan berikan dia kebaikan, wa hidayatan, dan hidayah, wa tasbitan, dan kekokohan, keistiqomahan. Seberapa besar pun godaan yang melanda, insya Allah kita akan kuat. Wa tasbitan, jahat rahmah, maka bagi orang yang seperti ini, yang Allah kehendaki kuat, maka datanglah rahmat Allah ma'a Jibril alaihi salam, fayatuda anhu asyayatin. Kemudian apa? Kemudian akan mengusir setan-setan yang sebelah kanan dan kiri kita tadi. Fayatuda anhu asyayatin wa yamsahu syuhuba an wajhihi. Nanti malaikat Jibril alaihi salam akan mengusapkan asyuhub an wajhihi, pucat pasi, ya, pucat pasi yang ada di wajah kita ketika sakaratul maut itu dihapus sama malaikat Jibril alaihi salam. Fahunaka yatabassamul mayyitu la muhalatan lil busyra allati ja'athu min Allah azza wa jalla. Nanti setelah diusap oleh malaikat Jibril alaihi salam, ya, itu yang tadinya pucat, itu yang tadinya itu mendung, kelabu, itu wajah kita akan berseri-seri, dia akan tersenyum. Di mata orang lain akan terlihat tersenyum. Di mata orang lain, barangkali kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu yang merasakan, tapi bagi orang lain itu yang melihat, ya tabassam, dia akan tampak tersenyum dengan wajah yang berseri-seri. Ini apabila kita terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan apa? Dimudahkan dalam sakaratul maut dan diberikan perlindungan dan kekuatan dari godaan syaitan yang terkutuk. Ruwiya, bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, anna Jibril alaihi salam yaqulu ya fulan ama ta'rifuni ana Jibril wa haula'i adabuka minasyayatin mu 'ala al-millatil hanifiyah wasyari'ah al-khalilah. Nanti akan seperti itu. Datang malaikat Jibril alaihi salam. Setelah kita didatangi itu bapak ibu kita yang ternyata adalah syaitan, Jibril alaihi salam datang. Hei fulan, hei Ahmad, hei Zaid, hei Rilo, amma
fil hayati dunia wa fil akhirah, baik di alam dunia ataupun di alam akhirat. Oleh karena itu, ini Rabbana la tuzigh qulubana ini harus kita teruskan lagi. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Begitu Bapak Ibu sekalian, apa itu namanya? Godaan atau fitnah yang akan melanda umat manusia manakala tengah sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu sangat luar biasa, suatu kepedihan yang tidak ada bandingannya, ya. Dan semuanya akan mengalami, ya, semuanya akan mengalami, dan tentunya itu akan diredam, akan diminimalisir, bahkan barangkali mudah-mudahan tidak ada rasa sakit manakala amal kita berbicara, manakala amal kita banyak, manakala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala amal soleh kita lebih banyak daripada maksiatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali ini dulu Bapak-bapak sekalian, ada jeda beberapa menit yang insya Allah barangkali kita bisa untuk sharing bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, demikian tadi materi yang disampaikan oleh guru kita, yaitu tentang sakaratul maut. Ya. Waktu ada kurang lebih 9 menit, ya, menjelang waktu Isya. Barangkali ada di antara bapak ibu yang mau menanyakan tentang ini, kami persilakan. Silakan Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keadaan sakaratul maut, Pak, kita kan adalah orang Islam, sudah mengucapkan syahadat. Apa dengan keadaan sakaratul maut itu akan berubah agama lagi, jadi Yahudi atau Nasrani? Itu aja. Itu aja. Sebentar ini. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya begitulah ya. Kita makanya dari lahir itu, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang terlahir ke alam dunia itu yuladu ala fitrah, itu terlahir dalam keadaan fitrah. Ada yang mengartikan memaknai fitrah yang dimaksud adalah dia dalam keadaan Islam. Seandainya pun dia bisa orang tuanya tidak mengajarkannya bersyahadat, toh dia sudah bersyahadat di alam rahim, di alam perut, sehingga dia dijamin ketika dia terlahir ke alam dunia dia muslim dan tidak perlu bersyahadat lagi. Toh syahadat kita akan terus dibaca, akan kita proklamirkan manakala kita sedang tahiyat, sedang sholat. Nah, kemudian bagaimana Ustaz? Orang saya muslim kok, orang saya beragama Islam kok, apakah saya berubah posisi saya akan menjadi Nasrani atau bisa jadi Yahudi? Nah, ini tentunya ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dari amal dirinya sendiri.
amal dirinya. Barangkali tidak seperti bapak-bapak sekalian yang sekali waktu, apa itu namanya itu, setiap waktu sudah menunjukkan jam 12 siang langsung ke masjid kemudian sholat. Waktu sudah menunjukkan jam 3:15 langsung menuju ke masjid atau mungkin di kantor, ya, atau di tempat kerjaan langsung kita sujud, ya kan? Barangkali setiap jam 4 pagi manakala mendengar azan langsung dia gelar syahadat, kemudian sholat. Ada orang kedudukannya tidak seperti kita. Manakala azan menggema, dia tidak hiraukan, dia malah asik dengan judul. Apa ini judul Pak? Begitu ya. Sementara banyak itu ya di luar sana yang tidak saya sebutkan contohnya karena tidak etis. Yang mana karena dia mendapatkan PR itu dengan mudah dia akan shortcut. Ya kan, manusia banyak yang shortcut itu. Dan dengan mudah itu melakukan ambil langkah cepat, serba instan. Oh iya, kalau begitu ayah, ibu, ya saya pilih dia misalnya agama terbaik. Kenapa? Karena jawabannya itu tidak berdasarkan amal dia waktu di alam dunia, selama waktu dia hidup. Sekarang kita membekali diri, terus dibekali diri, sehingga jawaban itu pasti akan membuat di dalam kalbu kita, sehingga ada tawaran untuk memilih agama Konghucu, Buddha, Hindu, Nasrani, Shinto. No way! Kita memilih agama apa? Islam yang rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak, ya. Silakan Pak Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, kalau tidak salah, Pak Ustadz dulu ada istilahnya memberikan istilahnya ya ceramah waktu itu ada yang belum selesai. Iya betul. Belum selesai, jadi katanya nanti mau diselesaikan. Jadi hari ini mengambil tema yang lain. Kemudian yang kedua, ini Pak Ustadz, yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Minta tolong. Ini. Ini nih siapa? Indra. Ini tolong ini. Hujan katanya mobilnya ditutup. Mohon maaf, bisa nggak Indra? Nggak bisa ya. Minta tolong sama bapak-bapak yang ada di situ, yang ada di tongkrongan. Itu dulu deh. Apa ya? Dikeker dulu. Ya, oke, sip. Lanjut, baik. Ya. Jadi yang tadi Pak Ustadz sampaikan mengenai masalah setan yang dua setan di kiri kanan itu sebenarnya hadis atau pengamatan dari para ulama, istilahnya para ulama zaman dahulu, pengamatan dalam kehidupan. Ini itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya di
di sini dituliskan bahwasanya Ruwiyah, ya, Ruwiyah di dalam kitab ini yaitu yang menuliskannya yaitu Syekh Al-Qurtubi, Syekh Al-Qurtubi. Ya, di sini Imam Al-Qurtubi itu adalah perawi hadis yang sebutnya itu Al-Qutub Tis'ah yang sangat terkenal tentunya, ya. Ada Bukhari, ada Muslim, ada Nasai, kemudian An-Nasai, kemudian sampai 9 itu, ya. Di antara 9 itu adalah Imam Al-Qurtubi yang juga beliau adalah seorang mufasir, gitu, seorang mufasir. Tentunya ya seperti kalau di sini kata-kata Ruwiyah itu adalah dari pengalaman, ya, dari pengalaman hidup atau apa itu namanya yang beliau dengar, kemudian yang diceritakan. Nah, ini adalah seorang ulama dan memang pada kenyataannya saya sendiri, Pak, ya, saya bukan ulama, bukan kiai, tapi itu memang pernah mengalaminya, mendengar langsung itu pada saat manusia sakaratul maut itu ya. Kita tidak tahu kalau itu sekarat, gitu. Kalau itu orang itu tengah sekarat, ada ayat, bukan, ngomongnya gini, ayah emak tadi, terus kata anak-anaknya, emak mana? Udah nggak ada, udah meninggal. Ayah emak gitu. Dan itu pada kenyataan dan cerita itu ternyata terjadi juga dengan teman-teman yang lain, bahwa emaknya melihat emaknya tersebut melihat si nenek, gitu, dan begitu seterusnya. Nah, tentunya ini menjadi memperkuat riwayat dari Imam Al-Qurtubi bahwasanya seorang hamba apabila tengah sakaratul maut itu akan didatangi oleh orang-orang yang sayang kepada dirinya, yang apabila dia itu didatangi dia akan bertekuk lutut, akan manut saja. Ya itulah, ya, kehebatan iblis, ya, kehebatan iblis. Dia akan menggoda umat manusia sampai akhir hayatnya. Demikian. Ya, cukup, Boy. Ya, pada intinya, ya, sakaratul maut itu akan sesuai dengan keseharian kita, ya. Kalau yang rajin ibadah itu akan sesuai dengan kehidupan selama hidupnya. Ya, kita rumahnya seperti itu, ya. Baik, ada yang lain? Enggak ada. Ya, kalau yang lain, Bapak-bapak, Ibu, silakan. Ada waktu kurang lebih 3 menit lagi. Mungkin ini prosesnya. Apakah yang tadi itu terkait dengan ada iblis yang menyerupai orang tua dari seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu, apakah itu berlaku kepada semua manusia? Apakah di orang-orang yang tertentu ada? Apakah misalnya terkait dengan ibadahnya, terkait dengan kesehariannya, yaitu ikrar di mana maksud? Maaf Pak Arun, ditambahkan apakah hanya untuk umat Islam saja? Oh iya. Ya,
Di sini abdan ya Pak. Di sini abdan artinya itu hamba Allah. Hamba Allah saja. Innal abda idza kana fil mauti, apabila manusia itu akan mati, manusia ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang lain, ya hamba setan, dia udah nggak usah digodain lagi. Yang lain mah nggak usah digodain lagi, udah masuk gitu golongannya. Kemudian apa tadi pertanyaan? Apakah ini terjadi pada setiap manusia? Akan terjadi pada setiap manusia, ya, tergantung kepada kadar amal. Kalau misalnya amalnya itu apa itu namanya baik, sudah seperti orang yang bisa dijamin misalnya dia akan masuk surga, ya tidak ada godaan seperti ini. Orang yang berjihad di jalan Allah yang sekarang itu sedang berjuang membebaskan Palestina, baik orang Palestinanya sendiri ataupun orang-orang luar yang tengah dipekerjakan, AUR apa itu, angkatan bersenjata, Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di sana, ya kan? Kan itu mempertahankan kemerdekaan mereka. Kemudian para orang-orang yang memang diniatkan untuk berperang memerangi kebajikan, tentu mereka adalah dijamin syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Dan tentu cobaannya tidak seperti ini. Ini mah bagi orang-orang yang seperti kita nih ya, yang misalnya itu di kematiannya karena sakit, sedang berbaring di tempat tidur, ya datang dah itu dia. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, cukup ya, baik. Ya, baik, Ustaz, saya itu. Baik, semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu